Selamat pagi Bu Prima dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang keputusan investasi modal. Kelompok 9 itu terdiri dari saya sendiri Felicia Aurora, teman saya Jennifer Angelina Wijaya, dan juga Vivian Melani, dan yang terakhir ada Yovina. Sekarang kami akan membahas tentang pengertian investasi modal, yaitu investasi jangka panjang untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang dan berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Lalu, hal penting dalam keputusan investasi modal itu ada 4. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua penetapan tujuan dan prioritas, ketiga pendanaan, yang keempat aktiva jangka panjang. Ada 2 jenis proyek capital budgeting, yaitu penganggaran modal. Yang pertama, proyek independen, yaitu proyek yang jika diterima atau ditolak tidak mempengaruhi arus kas dari proyek lain. Contohnya keputusan Astra International untuk membangun pabrik baru. Lalu ada Toyota yang tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk membangun pabrik Daihatsu. Yang kedua, yaitu ada proyek mutually eksklusif, yaitu suatu proyek yang jika proyek diterima akan membuat ditolaknya alternatif proyek lainnya. Misalnya, keputusan untuk meneruskan penggunaan mesin manual atau menggantikannya dengan mesin yang terotomatisasi. Lalu ada 2 model yang digunakan untuk membuat suatu keputusan investasi modal. Yang pertama yaitu non-discounting model atau non-diskonto, itu mengabaikan nilai waktu uang. 2. Diskonto model atau diskonto, secara eksplisit menggunakan nilai waktu uang. Lalu ada model diskonto. Yang pertama yaitu periode pengembalian atau payback period. Payback period adalah jangka waktu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awalnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung periode pengembalian adalah periode payback sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Metode ini dapat digunakan sebagai ukuran kasar risiko. Kelemahan metode pengembalian yaitu mengabaikan nilai waktu uang dan mengabaikan kinerja investasi setelah periode pengembalian. Berikut adalah contoh soalnya. Sebuah fasilitas baru, mesin pencuci mobil memerlukan investasi sebesar 100.000 dan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan ekspektasi arus kas tahunan sebagai berikut. Pada tahun pertama, investasi yang belum tertutupi di awal tahun itu adalah 100.000 dengan arus kas tahunan 30.000. Pada tahun kedua, investasi yang belum tertutupi adalah 70.000 dengan arus kas tahunan 40.000. Tahun ketiga, investasi yang belum tertutupi itu adalah 30.000 dengan arus kas tahunan 50.000. Tahun keempat memiliki arus kas tahunan 60.000 dan tahun kelima memiliki arus kas tahunan sebesar 70.000. Untuk menjawab soal tersebut ini adalah pada awal tahun ketiga 30.000 ini dibutuhkan untuk menutupi investasi. Karena ekspektasi arus kas itu masuk bersih adalah 50.000. Maka hanya 0,6 tahun yang didapat dari 30.000 dibagi 50.000 yang diperlukan untuk menutupi jumlah 30.000 tersebut. Jadi periode pengembalian itu adalah 2,6 tahun yang didapat dari 2 ditambah dengan 0,6. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, model non-diskonto ini ada tingkat pengembalian akuntansi atau disebut juga dengan accounting rate of return. Accounting rate of return ini mengukur return proyek dari labanya, bukan dari arus kasnya, dan laba bersih rata-rata suatu proyek ini bisa dihitung dengan mengurangi arus kas dengan depresiasi rata-rata. Nah, si accounting rate of return ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba rata-rata dibagi dengan investasi awal atau investasi rata-rata, di mana investasi rata-rata ini didapat dari investasi awal ditambah dengan nilai residu dibagi dengan 2.
Nah, ada alasan penggunaan accounting rate of return ini. Yang pertama, sebagai suatu ukuran screening untuk memastikan bahwa investasi baru tidak akan mempengaruhi laba bersih secara negatif. Yang kedua, itu adalah untuk memastikan pengaruh yang diinginkan terhadap laba bersih sehingga bonusnya meningkat. Nah, berbeda dengan payback period, si ARR ini mempertimbangkan profitabilitas proyek, namun seperti payback period, ARR mengabaikannya nilai waktu uang. Oleh karenanya, kedua model tersebut disebut dengan model non-diskonto. Nah, terdapat contoh soalnya. Yang pertama itu, suatu investasi membutuhkan biaya awal sebesar 100.000. Umur investasinya itu adalah 5 tahun dengan arus kas sebagai berikut: 30.000, 30.000, 40.000, 30.000, dan juga 50.000. Anggaplah bahwa aktiva tersebut itu tidak memiliki nilai sisa setelah 5 tahun dan semua pendapatannya itu diperoleh dalam 1 tahun tertagih dalam tahun tersebut. Nah, cara menjawabnya itu adalah pertama ada total arus kas itu 5 tahun, itu adalah sama dengan 180.000. Arus kas rata-rata sama dengan 180.000 dibagi dengan 5, yaitu 5 tahun sama dengan 36.000. Penyusutan rata-ratanya itu adalah 100.000 dibagi 5.000 sama dengan 20.000, dan laba bersih rata-ratanya itu adalah 36.000 dikurang 20.000 sama dengan 16.000. Laba bersih rata-rata dan investasi awal dan juga tingkat pengembaliannya sama dengan 16.000 dibagi dengan 100.000 sama dengan 16%. Investasi rata-rata digunakan sebagai pengganti investasi awal. Tingkat pengembaliannya adalah 16.000 dibagi dengan 50.000 sama dengan 32%. Selanjutnya itu adalah model diskonto. Model diskonto ini secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu dari uang dan memasukkan konsep diskonto, arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Menggunakan arus kas yang didiskontokan, di mana arus kas ini masa depan dinyatakan dalam nilai sekarang. Menghitung nilai uang pada saat sekarang itu untuk sejumlah uang yang diterima di masa yang akan datang. Yang pertama itu dengan cara present value atau PV. Menghitung nilai sekarang dari suatu deret angsuran seragam di masa yang akan datang dan suatu jumlah tunggal pada akhir periode pada suatu tingkat bunga. Caranya itu adalah PV sama dengan FV dibagi 1 tambah R pangkat A pangkat N. F-nya itu adalah future value, R-nya itu adalah suku bunga, dan juga N-nya itu adalah waktu. Ada contoh soalnya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah berapa NPV dari uang 10 juta yang baru kita terima 5 tahun mendatang dengan dasar suku bunga yang sama 15%. Nah, cara menjawabnya itu adalah dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu ada PV sama dengan FV dibagi 1 tambah R pangkat N. FV-nya itu adalah 10 juta dibagi dengan 1 tambah 0,15 dipangkatin dengan 5. Karena 5 tahun. Nah, hasilnya itu adalah 10 juta dibagi dengan 2011. 2011 itu berasal dari tabel PV annuity dengan mendapatkan hasil 4.972.650 rupiah. Masuk ke dalam model diskonto. Dalam model diskonto ini, terdapat nilai sekarang bersih atau net present value. Net present value atau NPV sendiri merupakan selisih atau perbedaan antara nilai sekarang kas masuk dan kas keluar yang berhubungan dengan proyek. Adapun NPV dapat dihitung dengan rumus. Agar lebih mudah, NPV dapat dihitung dengan rumus NPV sama dengan arus kas dibagi dengan faktor diskonto dikurang dengan investasi awal. Berikut contoh soalnya. Divisi produksi khusus dari Holy Medical sedang mengembangkan instrumen tekanan darah. Manajer pemasaran tertarik dengan prospek produk tersebut setelah menyelesaikan suatu penelitian pasar secara mendalam yang mengungkapkan bahwa pendapatan tahunan yang diharapkan ialah sebesar $300.000. Peralatan untuk membuat instrumen tersebut membutuhkan biaya sebesar $320.000. Siklus hidup produk 5 tahun. Nah, dan setelah 5 tahun peralatan dijual sebesar $40.000. Modal kerja diperkirakan bertambah sebesar $40.000. Beban operasional kas tahunan diperkirakan $180.000 dan tingkat pengembalian yang diminta sebesar 12%. Pertanyaannya, haruskah Holy Medical memproduksi instrumen tersebut?
Langkah pertama ialah mengidentifikasi arus kas. Di tahun 0 diketahui peralatan sebesar 320.000. Kemudian dengan modal kerja 40.000. Lalu di total mendapatkan 360.000. Di tahun pertama sampai tahun keempat diketahui pendapatan sebesar 300.000 dengan beban operasional 180.000. Kemudian totalnya 120.000. Di tahun kelima diketahui pendapatan sebesar 300.000 dengan beban operasional 180.000 dengan nilai sisa 40.000, lalu ada perolehan modal kerja sebesar 40.000. Kemudian di total maka akan mendapatkan 200.000. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dari NPV. Untuk cara yang pertama ini menggunakan rumus nilai sekarang dari 1 dengan rumus yang tersedia, yang tertera di sini. Di tahun 0 masih 360.000 dengan faktor diskonto sebesar 1. Dan untuk di tahun pertama sampai tahun keempat dengan cash flow 120.000 dengan faktor diskonto dengan rumus yang sama, tapi tahunnya menyesuaikan tahun yang ada di sini. Kemudian untuk mencari nilai sekarang, cash flow dikalikan dengan faktor diskonto, maka akan memperoleh nilai sekarang. Setelah semuanya diketahui, maka akan menjumlahkan nilai sekarang. Maka ditemukan sebesar 117.967. Dan untuk angka yang di cash flow ini, angkanya itu dapat dari yang dihitung sebelumnya. Untuk yang langkah kedua ini sama seperti yang sebelumnya, namun lebih singkat untuk menjawabnya. Di tahun 0 dengan cash flow 360 dengan faktor diskonto 1 yang didapatkan dari ini diperoleh nilai sekarang sebesar 360.000, di mana cash flow ini dikali dengan faktor diskonto. Untuk tahun pertama hingga tahun keempat dengan cash flow 120.000 dengan faktor diskonto 3,037. Nah, 3,037 ini diperoleh bisa dari menggunakan rumus ini atau dengan menjumlahkan faktor diskonto yang sebelumnya dari tahun pertama hingga tahun keempat. Maka diperoleh nilai sekarang sebesar 364.482 dari 120.000 dikali dengan 3,037. Lanjut dalam yang kelima, dengan cash flow sebesar 200.000 dengan faktor diskonto 0,567 dari cara yang sebelumnya, diperoleh nilai sekarang 113.485 dari 200.000 dikali 0,567. Setelah dapat semuanya, maka cari NPV-nya dengan cara menjumlah seluruh nilai sekarang. Jika nilai NPV sama dengan 0, maka hal ini menunjukkan investasi awal telah dapat dikembalikan dan tingkat kembalian investasi telah terpenuhi. Berarti titik impas sudah tercapai dan pengambilan keputusan dapat menerima atau menolak proyek tersebut. Jika NPV lebih besar dari 0, maka menunjukkan investasi awal telah dapat dikembalikan dan tingkat kembalian investasi telah dipenuhi. Dan tingkat kembalian yang diterima adalah selisih antara investasi awal yang dapat dikembalikan dan tingkat investasi kembalian yang telah terpenuhi. Jika NPV sama dengan 0, maka investasi tersebut menguntungkan dan dapat diterima. Jika NPV kurang dari 0, menunjukkan hasil investasi lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diperlukan. Sebaiknya investasi tersebut ditolak. Model diskonto tingkat pengembalian internal atau internal rate of return atau IRR adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut.
Dengan kata lain, IRR adalah tingkat diskonto pada saat NPV sama dengan 0. Untuk mencapai IRR tersebut, maka P sama dengan I, dengan DF sebagai faktor diskonto dan CF sebagai arus kas tahunan. Maka dihasilkan persamaan seperti berikut. Dengan keterangan I, nilai sekarang dari biaya proyek biasanya disebut dengan modal awal, CFT atau arus kas masuk yang diterima pada proyek tertentu dengan T sebanyak N. I, tingkat return yang dijanjikan, T, periode waktu, dan P, nilai sekarang dari aliran kas masuk di masa depan. Contoh soal, sebuah proyek memerlukan investasi sebesar 10 juta rupiah dan akan memberikan return sebesar 12 juta rupiah setelah 1 tahun. Maka tentukanlah berapakah IRR-nya. Menjawab dengan persamaan rumus tadi, maka didapatkan 12 juta dibagi 1 tambah I sama dengan 10 juta rupiah. Dengan membentuk persamaan 1 tambah I sama dengan 1,2 yang didapat dari 10 juta rupiah dibagi 12 juta rupiah. Maka nanti akan didapatkan nilai I-nya sebesar 0,20 yang didapat dari 1,2 dikurangi 1. Jika IRR tersebut sudah dihitung, maka IRR dibandingkan dengan tingkat return yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Jika IRR lebih besar dari tingkat return yang diinginkan, maka proyek diterima. Jika IRR sama dengan tingkat return yang diinginkan, maka diterima atau ditolaknya proyek sama saja. Namun, jika IRR lebih kecil dari tingkat return yang diinginkan, maka proyek tersebut ditolak. Selanjutnya yaitu post audit. Memiliki 2 bagian, yaitu ada post audit proyek modal dan post audit proyek mutuality eksklusif. Post audit proyek modal mengukur kinerja aktual proyek terhadap estimasi proyek, dapat merekomendasikan suatu tindakan koreksi untuk meningkatkan kinerja dan untuk menghentikan proyek tersebut. Keuntungannya menggunakan post audit pada proyek yaitu mengevaluasi profitabilitas. Post audit juga memastikan sumber daya perusahaan telah digunakan secara cermat. Lalu post audit juga mempengaruhi perilaku manajer, memberikan umpan balik terhadap manajer untuk membantu meningkatkan pembuatan keputusan di masa depan. Lalu keterbatasan dari post audit proyek modal yaitu memerlukan biaya yang cukup besar dan asumsi yang digunakan menjadi kurang tepat karena adanya perubahan dalam lingkungan operasi aktual. Lalu post audit proyek mutuality eksklusif. Metode ini sering digunakan untuk memilih suatu proyek di antara beberapa alternatif yang tersedia adalah NPV dan IRR. Dalam proyek independen, NPV dan IRR ini menghasilkan keputusan yang sama. Jika NPV lebih besar dari 0, maka IRR lebih besar dari tingkat return yang diinginkan. NPV berbeda dengan IRR menyangkut 2 hal, yaitu NPV mengasumsikan bahwa masing-masing arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat return yang diminta, sedangkan IRR mengasumsikan bahwa masing-masing arus kas masuk diinvestasikan pada tingkat IRR yang ditentukan. Lalu yang kedua, NPV mengatur profitabilitas dalam nilai absolut, sedangkan IRR mengatur dalam nilai relatif. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.